Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan signal. Perkenalkan, nama saya Putrianti dari kelas P3A. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Yang kedua itu periode analog, signal, dan digital signal. Yang ketiga, proses transmission entrainment. Yang keempat itu data rate link dan formation, kerja sinyal analog dan digital. Perbedaan sinyal analog dan digital. Yang pertama, sinyal analog. Analog adalah sebuah sinyal yang mempunyai bentuk gelombang dengan cara kerja yang berkelanjutan. Sinyal analog membawa informasi data dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan oleh sinyal analog menggunakan 2 parameter, yaitu amplitude dengan frekuensi. Yang kedua, sinyal digital. Digital adalah hasil dari pengembangan temuan dari analog. Sebuah adanya digital, kita sudah terlebih dahulu mengenal analog. Bisa dibilang digital adalah bentuk modern dari analog. Dengan demikian, digital memiliki bentuk yang lebih maju. Digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara mendadak atau tiba-tiba dengan perubahan yang memiliki besaran 0 dan 1. Periode sinyal analog dan digital. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog adalah sebuah komitmen sinyal untuk waktu yang berbeda. Fitur variabel dari sinyal adalah referensiasi dari beberapa waktu lain yang bervariasi jumlah, yaitu analog, dan sinyal yang berbeda-beda dalam bentuk lain. Ini berbeda dari sinyal digital adalah hal fluktuasi kecil. Sinyal yang bermakna analog biasanya memikirkan dalam listrik konteks, namun mekanik, pneumatik, hidrolik, dan sistem lain juga menyampaikan sinyal analog. Yang kedua, sinyal digital. Semua informasi digital memiliki sifat-sifat umum yang membedakannya dari metode komunikasi analog. Sinkronisasi dalam informasi digital yang disampaikan oleh sinyal urutan yang diperintahkan. Semua skema digital memiliki beberapa metode untuk menentukan awal sebuah urutan, dan semua komunikasi digital memerlukan bahasa yang terdiri dari semua informasi bahwa pengirim dan penerima harus komunikasi digital kedua memiliki di muka agar komunikasi bisa sukses. Proses transmisi implet noise adalah tambahan sinyal yang tidak diinginkan yang masuk dimanapun di antara transmisi dan penerima. Distorsi, perubahan bentuk gelombang. Kenapa bisa ada distorsi? Pada umumnya perangkat elektronika selalu memiliki rangkaian maksimal untuk amplitude sinyal yang dapat diterima. Atunasi, pelemahan sinyal. Pelemahan sinyal dipicu beberapa faktor, antara lain daya pancar pada antena, pemikiran jenis media yang digunakan, multipath fading, dan lain-lainnya. Dalam proses pengiriman informasi selalu ada kemungkinan data yang diterima tidak sama dengan data yang dikirimkan. Kejadian seperti disebabkan adanya digunakan selama proses transmisi. Batasan kecepatan data rate limit.
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi data adalah seberapa cepat kita dalam mengirimkan data di dalam bit per shot melalui kenalan. Kecepatan data rate tergantung pada 3 faktor ya berikut. Yang pertama, besarnya bandwidth yang bersedia. Yang kedua, level sinyal yang kita gunakan. Yang ketiga, kualitas dari kanal terhadap beberapa noise. Performa sinyal analog dan digital. Dalam komunikasi data, performa dapat diartikan sebagai ukuran yang dapat diperhitungkan dengan waktu dalam transmisikan. Data yang terbebas dari kesalahan. Ukuran waktu ini bisa disebut dengan istilah responsi time atau waktu tanggap dalam mentransmisikan data. Responsi time juga dapat diistilahkan jumlah lama waktu dan hitung dari akhir perintah tersebut dilayani. Ya, sekian itulah materi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.